Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Sarjana Kimia. Sekarang kita akan membahas mengenai cara kerja yang baik di laboratorium dan beberapa pengenalan alat laboratorium. Nah, setelah kita mempelajari materi kimia, tentunya kita tidak akan lepas gitu ya kalau kimia itu tentang masuk lab atau bekerja di laboratorium. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih cara aman atau cara penggunaan atau cara kerja apabila kita melakukan sebuah penelitian atau melakukan sebuah praktikum yang ada di laboratorium. Oke? Nah, tujuan pembelajaran menjelaskan jenis-jenis alat gelas dan non-gelas di laboratorium, menjelaskan cara kerja yang benar di laboratorium, dan menjelaskan cara perawatan alat gelas dan non-gelas. Jenis-jenis alat gelas dan non-gelas di laboratorium. Peralatan lab dasar ini merupakan alat yang berinteraksi langsung dengan bahan atau objek praktikum, penelitian, ataupun bekerja di lab gitu. Pekerjaan di lab contohnya ya kayak di pabrik-pabrik gitu kan, dan tidak merusaknya. Peralatan dasar ini terdiri ada 4 bahan utama: bahan gelas, bahan porselen, bahan plastik, dan bahan logam gitu. Bahan gelas memiliki sifat khusus yaitu tahan panas, terutama merek Pirek. Nah, Pirek ini biasanya merek yang sudah direkomendasikan dan bagus gitu ya. Memiliki ketebalan yang standar Indonesia gitu, standar SI gitu kan. Nah, daripada yang beberapa merek lain yang mungkin lebih tipis dan berbahaya meskipun ya sudah sesuai standar gitu. Bahan gelas yang digunakan merupakan campuran dari senyawa-senyawa yang diformulasikan menjadi gelas borosilikat, sifat tahan terhadap kenaikan suhu yang mendadak, kurang tahan terhadap senyawa alkali tapi lebih tahan terhadap senyawa asam. Berarti borosilikat ini tahan gitu pada senyawa asam, mau asam pekat maupun asam lemah. Tapi kalau misalkan basa dia kurang tahan. Jadi kalau misalkan menggunakan basa pekat, lebih baik dihindari pakai gelas borosilikat gitu. Gelas soda lem, sifat kaca yang tidak kusam jika dipanaskan. Jadi kurang kusam atau bisa dibilang bahwasanya jika dipanaskan berkali-kali maka akan tetap sama, yaitu jernih gitu. Nah, ini menyusun bahan gelas borosilikat dan soda lem gitu. Jadi paling besar adalah silika. Kalau borosilikat lebih besar tuh 80,6%, sedangkan soda lem 71% gitu. Ini adalah contohnya, adalah gelas Pirek, ini adalah gelas kimia gitu atau gelas beker. Bahan porselen. Porselen sebagai bahan pembuat alat laboratorium mempunyai keunggulan tahan resisten terhadap suhu tinggi gitu. Pada permukaan alat terbuat dari porselen biasanya diumpam atau glasir. Sebab adalah tidak mudah pecah biasanya gitu kan. Nah, contohnya adalah mortar dan alu, ini cawan penguap gitu. Contohnya adalah seperti itu. Jadi bahan porselen gitu. Beda dengan kaca ya. Kalau bahan porselen itu seperti keramik gitu. Nah, bahan plastik beragam, tergantung dari penyusunan keras atau lentur, tembus sinar, tembus pandang, tidak tembus sinar atau opaku. Bukan ada beberapa jenis plastik. Termoplastik itu sifatnya mudah meleleh karena panas, melalui dalam beberapa zat organik seperti selal, ester, dan kloroform. PVC atau polyvinyl atau tahan panas dengan nama paralon gitu. Biasanya ada zat yang menggunakan paralon gitu. Plexiglas yaitu bening seperti kaca, dapat gergaji atau dapat dibor, mudah sambung dengan pelekat plastik lalu pada kloroform. Nah, ini adalah karakteristik dari bahan plastik gitu ya. Nah, ini contoh bahan plastik adalah botol penyemprot atau wadah. Nah, ini rak tabung reaksi, tapi ini rak tabung reaksi yang plastik. Ada juga rak tabung reaksi yang dengan bahan kayu. Nah, itu biasanya lebih digunakan gitu kan, karena kan biasanya kita mereaksikan di tabung reaksi itu suhunya panas gitu. Jika plastik takutnya akan tabung reaksi kan kaca gitu kan, jika panas berlebih gitu kan, takutnya akan terkena di plastik tersebut, plastiknya akan meleleh gitu. Bahan logam. Nah, bahan logam memiliki sifat berupa campuran alloy, ada logam keras, lentur, dan tahan terhadap korupsi. Alat-alat laboratorium logam terbuat dari besi atau kuningan. Khusus bahan besi yang digunakan biasanya terbuat dari besi cor. Agar tidak cepat berkarat, alat lab juga ada dibuat dari besi yang dilapisi dengan nikel atau krom. Jadi ada pelapisan gitu. Contohnya ada kaki 3, terus ini klep gitu kan. Terus ada penjepit gitu, ada statip gitu untuk titrasi untuk yang kanan. Cara kerja yang benar di laboratorium: mengenakan pakaian yang kerja yang tepat, mematuhi prosedur keselamatan laboratorium, dan mengoperasikan alat dengan benar. Jadi pakaian kerja yang tepat, pakaian itu sangat berpengaruh ya. Misalkan contohnya pakaian tuh nggak hanya apa yang dipakai gitu. Contohnya bisa sarung tangan dan sebagainya yang menunjang keamanan. Juga pakaian juga nggak boleh sembarangan, harus setidaknya berkerah dan berlengan panjang atau
celana panjang gitu supaya menghindari cipratan adanya zat-zat kimia gitu. Terus mematuhi prosedur keselamatan. Jadi prosedurnya apa? Misalkan prosedurnya harus ini bahan ini misalkan ditambah ini, tapi kamu malah menambahin bahan lain kan takutnya akan menjembol ledakan gitu. Maksudnya adalah dalam benar supaya tidak pecah dan tidak melukai gitu. Melakukan pakaian kerja yang tepat, masukkan dalam laboratorium dengan menggunakan celana panjang dan sepatu tutup. Jadi untuk menghindari adanya cipratan atau ketumpahan dan sebagainya. Salah satu aspek terpenting untuk melindungi tubuhmu dari kontaminasi bahan kimia adalah menggunakan celana panjang dan sepatu tutup. Tuh, jika memungkinkan, pilih sepatu dengan ujung berbahan keras agar kakimu tidak terluka. Kan. Ini contohnya. Nah, kerjakan jas laboratorium pada saat melakukan percobaan. Nah, jika terjebak cairan kimia, kamu tinggal melepas jas tersebut. Gitu kan, jas kan nggak menempel langsung ke dalam badan ya, kan dilapisi oleh kain. Jadi kalau misalkan tercipat ya udah berarti kan otomatis terserap di jas labnya gitu. Jadi langsung dilepas saja, walaupun tetap bagian tubuh yang mungkin terkena itu harus dicuci gitu, harus dibilas gitu. Lindungi matamu dengan kacamata laboratorium itu sangat penting gitu karena supaya mata kita terhindar dari sinar atau terhindar dari cipratan yang sangat berbahaya, contohnya cipratan asam gitu. Kenakan sarung tangan laboratorium. Sejatinya ada beberapa jenis sarung tangan. Contohnya sarung tangan latex yang biasanya sering digunakan gitu. Mematuhi keselamatan laboratorium, dengarkan baik-baik seluruh instruksi yang disampaikan oleh guru atau dosen supaya menghindari kecelakaan. Jangan pernah makan atau minum di dalam laboratorium. Itu biasanya makan dan minum itu bisa terjadi bahaya. Contohnya air minum yang tumpah ke dalam satu alat, ataupun pada saat makan dan minum ada suatu zat beracun yang kemungkinan mengkontaminasi makanan kita gitu. Nah, untuk yang ketiga, ikat rambutmu dan lepaskan seluruh perhiasan yang kamu kenakan karena takutnya nanti kecipratan gitu kan di dalam perhiasan tersebut dan susah dilepaskan gitu kan, akan menimbulkan bahaya gitu kan, apalagi penanganannya tidak cepat gitu. Contohnya apalagi kayak misalkan lensa kontak gitu. Nah, diharapkan bahwasanya tidak memakai lensa kontak karena kalau ada ciprat lensa kontak kan itu kan susah untuk ditangani, apalagi tangan kita otomatis memegang bahan kan, seperti itu. Nah, sebelum barang-barangmu di tempat disediakan supaya menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Segera melapor pada guru atau dosen jika ada zat yang tumpah atau terkena gitu, karena berbahaya. Nah, berbahaya adalah menggunakan toilet tak seluruh alat keselamatan kerja. Jadi kita harus ketahui, misalkan kita mau kerja nih, letaknya di sana, sehingga kita tidak ceroboh gitu. Apalagi kita juga bisa meletakkan dengan baik dan benar. Contohnya meletakkan buret seperti ini, meletakkan statip seperti ini, klem seperti ini, meletakkan corong pisah, corong kaca dan sebagainya seperti itu. Nah, terus juga beberapa tempat yang keselamatan umum yang harus diketahui. Contohnya wastafel di mana untuk mencuci mata, terus adanya pancuran biasanya untuk mandi apabila kita terkena cukup banyak gitu untuk bahan-bahannya, tabur pemadam dan sebagainya. Nah, jauhkan mulut tabung reaksi dari saat dipanaskan. Jadi tabung reaksi itu jika dipanaskan bisa jadi dia muncrat gitu untuk dari pemanasnya itu kan. Makanya harus dijauhkan kalau bisa. Untuk membau juga harus digibas-gibaskan, nggak boleh membau langsung gitu. Tuangkan zat asam dalam air, bukan sebaliknya gitu. Jangan asam dulu baru ditambah air, tapi air dulu atau pengenceran, misalkan melakukan pengenceran, usahakan air atau zat pengencernya itu dulu baru asam kuat gitu. Dan kalau bisa dilewati dinding, jadi nggak langsung jatuh ke bahannya, takutnya nanti akan menimbulkan muncrat atau apa yang berbahaya dan terpecik gitu. Dan harus dalam lemari asam karena sangat berbahaya kan untuk asam itu. Jadi harus pakai lemari asam supaya baunya juga tidak semerbak gitu. Perhatikan meja kerjamu selalu bersih dan rapi, karena itu juga sangat harus benar-benar dilakukan gitu. Karena kalau misalkan nggak steril, ada zat-zat kimia yang mungkin keciprat kita nggak tahu, terus kita kena tangan kan kita nggak tahu, menimbulkan iritasi. Jangan mengabaikan berlebihan bahan kimia kepada asalnya, karena bahan-bahan yang udah kita keluarkan itu biasa jadi udah terkontaminasi gitu kan, terkontaminasi atau terkena apapun yang dapat berubah zat itu. Contohnya kayak NO4 yang terkena cahaya atau dia terkena O2 oksigen gitu kan, dia mudah teroksidasi gitu kan, otomatis kan bahannya sudah nggak murni lagi gitu. Kalau misalkan kita campurkan lagi ya bahannya terkontaminasi gitu. Berarti adalah saat bekerja dengan rapi gitu kan, dengan api maksudnya. Nah, ya takutnya ada korsleting atau misalkan kita bahan yang mudah terbakar, makanya harus benar-benar dijauhkan gitu kan. Jika memungkinkan menggunakan lemari asam. Nah, ini tadi lemari asam untuk mengejar uap beracun gitu kan.
cuci tangan setelah melakukan praktikum. Nah ini yang penting, karena masa habis praktikum misalkan kita udah megang apa, walaupun zatnya itu tidak berbahaya, kita anggap saja semua zat yang ada di laboratorium adalah berbahaya. Maka dari itu kita harus pada gitu kan, supaya saat kita mau makan mau apa kita udah cuci tangan gitu. Nah perawatan, jenis-jenis noda pengotor besi biasanya kuning, belerang kuning dan sebagainya. Pencucian noda pengotor pada alat kaca dan gelas. Noda besi dapat bersihkan dengan larutan HCl pekat, atau ya kalau misalkan bukan HCl pekat ya sama-sama kuat lainnya lah untuk membersihkan. Noda belerang dapat diberikan dengan amonium sulfida. Noda iodium dengan natrium tiosulfat. Noda karbon dengan NaOH biasanya efektif. Jika diperlukan juga asam bikromat. Jika noda karbon melekat kuat, panaskan dengan api kecil, jangan besar gitu ya. Samping asam kromat dapat mengerjakan dengan 2 bagian trinatrium fosfat dengan 1 bagian natrium oleat dengan 1 liter air. Cara lain membersihkan noda ini adalah larutan failing A dijemur failing B dan dipanaskan, karena nanti akan melarut iodiumnya. Pencucian noda selanjutnya itu noda mangan pada asam asetat atau asam sitrat. Kalau minyak lemak, deterjen gitu dengan bersih gitu. Jika lemak yang melekat pada gelas suka dibersihkan, gelas dibelas dengan hidrokarbon, contohnya alkohol seperti itu. Nah kerak putih dibersihkan dengan 5% natrium metasilikat gitu kan. Karena metasilikat ini dapat meluntuhkan kerak gitu. Noda-noda lain seperti noda tulisan spidol dengan pelarut organik seperti spiritus, etanol, aseton, noda ter, benzen atau minyak tanah gitu. Perawatan alat gelas selanjutnya untuk non gelas, maksudnya alat gelas dan non gelas dibersihkan dengan sabun deterjen menggunakan sikat yang sesuai. Nah sikatnya sesuai, biasanya untuk yang sikat yang kecil itu buat untuk tabung reaksi, untuk yang biasanya untuk gelas-gelas. Alat plastik bersihkan menggunakan spons agar tidak tergores gitu kan. Misalkan menggunakan ini kan ada besinya, takutnya tergores gitu. Terus alat-alat yang mudah basah itu usahakan jangan langsung dimasukin ke tempatnya, jadi harus dikeringkan dulu. Contohnya tabung reaksi ditaruh tengkurap gitu, atau dibalikkan gitu di tabung reaksinya dulu sampai mengering. Minyak dan kara dapat direndam selama 1 malam dengan asam asal pekat dan kalium dikromat. Alat gelas yang telah bersih perlu dikeringkan terlebih dahulu seperti yang tadi. Bisa di oven juga bisa, atau dipanaskan. Alat logam dapat dicuci dengan sabun kemudian dikeringkan sebelum disimpan. Penyimpanan alat gelas dipisahkan dengan alat logam. Alat gelas seperti tabung reaksi pipet, pipa bulat dan sebagainya pada rak khusus. Termometer dibersihkan dengan air kemudian dikeringkan. Alat logam biasanya statif, badan statif, tidak berlepas pada statif dan letakkan di atas meja atau di tempat tertentu. Biasanya statif, klem itu diletakkan pada tempat tertentu supaya ya nggak ribet aja masangnya, karena nggak terlalu makan tempat juga lah. Alat logam jenisnya disimpan pada keadaan yang sama dan kering gitu nih. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan chat di kolom komentar. Silakan like, subscribe, and share video ini supaya aku semangat membuat video yang lain.